warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nirwana dari kelas Akuntansi 19C Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah auditing yaitu Ibu Saidah Said SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Silahkan disimak. Yang pertama yaitu pengertian investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Seperti saat ini, banyak negara-negara melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, baik domestik maupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktivitas perusahaan. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Terdapat pengelompokan jenis-jenis investasi yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka ini merupakan simpanan dalam mata uang rupiah dengan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya. Tersedia dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Berikutnya yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan bagian dari upaya BI untuk meredam dan menstabilitas yang ada di pasar. Yang ketiga yaitu saham. Saham merupakan surat bukti pemilikan bagian modal perseorangan terbatas yang memberikan berbagai hak menuntut ketentuan anggaran dasar. Yang keempat yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang berjangka waktu lebih. Selanjutnya yaitu sekuritas pasar uang. Sekuritas pasar uang merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar. Selanjutnya, sertifikat hutang obligasi merupakan bukti kepemilikan hutang kepada pihak lain. Sertifikat ini dapat diperjualbelikan pada tingkat diskonto tertentu. Sertifikat hutang obligasi ini merupakan bentuk investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu tanah atau bangunan. Investasi ini tergolong investasi dalam bentuk properti. Investasi ini biasanya untuk jangka waktu panjang karena mengharapkan adanya kenaikan dari nilai tanah atau bangunan yang telah dibelinya. Selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana yaitu wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor, di mana uang di dalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah perusahaan manajemen investasi. C. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wasel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Surat berharga atau wordle paper atau negotiable instrument adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak pemegang surat tersebut, baik pihak yang memberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Contohnya yaitu cek, wasel. D. Fungsi surat berharga. Fungsi surat berharga secara yudisis adalah sebagai berikut, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan, sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Dilihat dari segi fungsinya ada 3 macam surat berharga, yaitu yang pertama, surat yang bersifat hukum keberadaannya. Yang kedua yaitu surat tanda keanggotaan dari persekutuan.
Dan yang ketiga yaitu surat tagih hutang. Secara fisik, surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi secara hukum dapat mengikat. D. Fungsi surat berharga. Yang pertama, teori kreasi. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena penandatangannya tersebut, penerbit terikat meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula. Teori kepatutan. Menurut teori ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya secara patuh. Berikutnya, teori perjanjian. Menurut teori ini, penerbit surat berharga terikat karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga. Berikutnya yaitu teori penunjukan. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut pada Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat berharga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 titel 6 dan titel 7 mengatur jenis surat berharga seperti 1. Wasel, kedua surat tangguh, yang ketiga cek, yang keempat kwitansi, yang kelima promes atau tunjuk dan lain sebagainya. Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia, di mana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial, di mana selanjutnya pemerintah mengeluarkan surat keputusan Bank Indonesia nomor 28/52/DIR dan nomor 49/52/UPG yang masing-masing tentang persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial melalui Bank Umum di Indonesia, di mana dengan adanya peraturan tersebut maka Bank Umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam. Selanjutnya itu sifat dan contoh surat berharga. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, investasi jangka pendek. Umumnya, investasi ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga yang lain, yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi jangka pendek ini disajikan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang untuk membentuk dana khusus atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar dalam kelompok tersendiri. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang, hipotek, wasel, piutang, atau berupa persekot kepada perusahaan afiliasi dana khusus seperti sinking fund dan dana pensiun, dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan seperti tanah untuk ekspansi. Investasi dalam surat berharga dapat merupakan aktiva lancar atau bukan aktiva lancar, tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Tujuan pemeriksaan surat berharga yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca benar adanya dimiliki oleh atas nama perusahaan atau klien per tanggal neraca. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerima yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat yaitu
untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan PAUB di Indonesia atau SAK. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.